Pemirsa, 2 orang debt kolektor atau penagih utang menjadi korban kekerasan oleh seorang polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan salah satu korban luka karena ditusuk pelaku. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore. Dua orang debt kolektor atau penagih utang menjadi korban kekerasan oleh seorang polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan salah satu korban luka karena ditusuk pelaku. Perkelahian terjadi antara seorang debt kolektor dengan polisi yang diketahui adalah Aibtu FN. Dalam video yang viral di media sosial, Aibtu FN mengarahkan sepucuk pistol kepada korban. Sempat berupaya menembak namun tidak mengenai korban. Tak cukup sampai di sana, pelaku lantas memukul kepala korban menggunakan pistol yang dipegangnya. Peristiwa ini terjadi di parkiran salah satu mal di kota Palembang pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Selain usaha penembakan, pelaku juga melukai satu debt kolektor lainnya. Korban ditusuk menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami 4 luka tusukan dan dirawat di rumah sakit. Kawan tadi di situ, samping mobil ini ditembaknya. Ditembak? Iya, pakai shotgun. Pakai shotgun? Siapa yang nembak itu? Yang si pelaku. Tanya korban kena tusuk atau kena? Iya, kena tusuk 4 lubang. Itu siapa yang nusuk? Istri dari debt kolektor yang ditusuk pelaku tak terima dengan kejadian yang menimpa suaminya. Aibtu FN kemudian dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Polisi membenarkan pelaku penembakan dan penusukan debt kolektor adalah anggota Polri. Aibtu FN diketahui sebagai anggota Satuan Samapta Polres Lubuk Linggau. Pelaku kemudian dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Polda Sumatera Selatan juga membentuk tim untuk mencari pelaku guna dimintai keterangan lebih lanjut. Ini dilakukan pencarian dan pengejaran oleh tim, baik itu dari Satwil maupun dari jajaran Polda dan juga dari Polrestabes juga ikut membantu. Pengejaran ini tentu dilakukan dalam rangka untuk membuat terang suatu tindak pidana dan fakta yang terjadi di TKP bagaimana. Nah, memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kita lagi berusaha melakukan persuasif kepada pihak keluarga pelaku, baik itu dari istri, orang tua, dan keluarga lainnya, untuk dapatnya yang bersangkutan yang merupakan anggota Polri. Polisi menjelaskan 2 debt kolektor yang ditembak dan ditusuk Aibtu FN adalah Robert Johan Saputra, 35 tahun, dan Dedi Zuheransyah, 51 tahun. Peristiwa berawal saat korban dan pelaku tak sengaja bertemu di tempat kejadian. Kedua korban kemudian menemui Aibtu FN untuk mengambil mobil yang dikendarai pelaku karena sudah menunggak pembayaran selama 2 tahun. Terjadi cekcok mulut antara pelaku dan korban. Pelaku emosi dan mengeluarkan senjata yang diduga airsoft gun, kemudian melakukan penyerangan. Aibtu FN akhirnya mendatangi Propam Polda Sumatera Selatan pada Senin 25 Maret 2024. Aibtu FN didampingi keluarga, kuasa hukum, dan personel Polres Lubuk Linggau. Aibtu FN juga membawa barang bukti berupa pakaian dan senjata tajam yang digunakan saat kejadian. Sementara mobil yang hendak ditarik sudah berada di Polda Sumatera Selatan. Satu-satunya barang bukti yang tidak diserahkan adalah pistol. Polisi mengatakan pistol jenis airsoft gun itu dibuang Aibtu FN setelah kejadian. Aibtu FN dibuang di Sungai Lais. Di mana? Sinam, di Sinam. Jadi bisa dibuang karena itu diduga airsoft gun. Airsoft gun, jadi dibuang.
untuk senjata tajamnya sudah diserahkan, termasuk juga kalau mobil sudah diamankan ya itu sebagai barang bukti tadi. Aibtu FN kemudian diperiksa oleh Propam Polda Sumatera Selatan terkait etika profesi. Selanjutnya, pelaku menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sementara Kabid Propam Polda Sumatera Selatan Kombes Agus Halimudin mengatakan Aibtu FN diperiksa karena melanggar kode etik kelembagaan dan etika di masyarakat. Usai pemeriksaan, Aibtu FN ditempatkan di penempatan khusus atau patsus maksimal 30 hari. Masih kita proses dan tentunya nanti akan kita lakukan pengamanan dalam rangka patsus ya, di patsus dan patsus, dan juga akan kita koordinasikan juga dengan reskrim untuk tindak lanjut proses pidana. Kepada petugas Propam, Aibtu FN mengaku nekat melakukan penusukan dan penembakan tersebut dengan alasan melindungi istri dan anaknya yang ada di dalam mobil. Nah, lanjut. Sungguh kejam perlakuan seorang suami kepada istrinya. Sang suami tega menganiaya hingga mengikat istrinya di kandang sapi. Adalah SP, korban kekerasan dalam rumah tangga oleh sang suami. Wanita 48 tahun itu ditemukan warga dalam kondisi babak belur, memar di wajah dan tangan terikat. Sementara pelaku adalah suami korban bernama Hermawan alias Toheri, berusia 51 tahun. Keduanya merupakan warga desa Gundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Korban pertama kali ditemukan oleh warga setelah mendengar jeritan dari sebuah gudang mebel. Saat ditanya warga, kondisi korban masih syok dan hanya bisa menjawab lirih tentang peristiwa yang dialaminya. Korban dianiaya dan diikat di kandang sapi, namun berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah gudang mebel dekat rumahnya. Sejurus kemudian, polisi yang mendapat laporan warga datang dan membawa korban. Polisi menyatakan dari pengakuan korban, diketahui penganiayaan bermula saat korban berangkat ke Medan, Sumatera Utara pada 23 Desember 2023. Korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Setelah bekerja selama 2 bulan, korban pulang ke rumah pada Senin 4 Maret 2024. Ketika pulang itulah suami korban marah hingga terjadi pertengkaran. Setelahnya sang suami langsung naik pitam dan menganiaya korban hingga babak belur. Dan hasil interogasi yang dilakukan oleh penyidik bahwa korban mulai hari Senin telah dilakukan KDRT oleh suaminya. Karena pada waktu itu yang bersangkutan baru datang dari kerja di luar Jawa yaitu di Medan, kemudian datang ke rumah mengalami cekcok bersama suaminya, sehingga saat itu juga korban langsung dianiaya atau dilakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Kekerasan oleh suami berlanjut pada hari berikutnya. Sang suami juga dengan tega mengikat istrinya di kandang sapi. Pada malam hari Kamis, korban tetap dianiaya oleh si suaminya atau si pelaku, dan pada waktu itu karena takut korban akan melarikan diri lagi, sehingga oleh suaminya korban diikat oleh tali dan kemudian digembok, dan ikatan tersebut ditaruh di kandang sapi. Korban mengalami luka lebam hampir di sekujur tubuhnya, terutama di bagian kepala dan badan. Pihak Polsek Wuluhan berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polres Jember dan DP3 AKB Jember untuk membantu perawatan korban.
yang bersangkutan mengalami luka-luka, baik luka fisik maupun luka psikis. Jadi untuk sementara kita sembuhkan dulu luka fisiknya, yaitu kita bawa ke Puskesmas Uluan untuk dilakukan perawatan secara medis sampai benar-benar sembuh. Kemudian nanti untuk perawatan psikisnya kami akan koordinasi dengan PPA dan DPAKB Kabupaten Kendal. Sementara suami korban langsung diamankan dan diperiksa polisi. Dari hasil interogasi, pria 55 tahun itu tega menganiaya istrinya sendiri lantaran sakit hati. Istrinya pergi bekerja sebagai asisten rumah tangga ke Sumatera Utara tanpa pamit. Menurut polisi, kekerasan ini bukan pertama kali terjadi. Sang istri kerap mendapat kekerasan fisik dari Toheri. Namun diakui ini yang paling parah hingga korban mengalami luka fisik serta trauma yang serius. Yang kami tanyakan kepada korban bahwa saat ini korban benar-benar mengalami psikis yang sangat berat. Jadi harus dilakukan perawatan psikologi terhadap yang bersangkutan. Jadi korban memang mulai hidup bersama si Hermawan atau H, si pihak pelaku atau suaminya sudah sering kali mengalami kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Tapi baru kali ini kejadian tersebut sangat parah dan membuat korban mengalami trauma psikis dan mengalami kekerasan fisik. Atas perbuatannya, Toheri terancam dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau lebih.